Shalom Bapak Ibu Saudara, bersyukur hari ini kita boleh kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita memohon Tuhan memberikan kita hikmat, kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami sangat-sangat berterima kasih dan sangat bersyukur pada kesempatan kali ini kami juga boleh kembali membaca merenungkan firman-Mu. Kami memohon berikan kami hikmat pertolongan sehingga kami boleh semakin mengenal Tuhan, semakin bertumbuh di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tema Gema hari ini adalah memberitakan Yesus Kristus, terambil dari Kisah Para Rasul pasal ke-5 ayat 26 sampai 42. Saya hanya akan membacakan dari 26 sampai 33 saja. Demikian firman Tuhan. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka, katanya, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia." Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan hari ini. Bila saudara ingin menjadi pemberita Injil, ingatlah bahwa Injil adalah berita tentang Yesus Kristus, bukan berita tentang hal-hal lain. Perhatikanlah bahwa pusat berita para rasul selalu menyangkut Yesus Kristus, bukan tentang penyembuhan orang sakit, bukan tentang pengusiran roh jahat. Saat menghadapi bahaya pun berita yang mereka sampaikan tetap sama, yaitu berita tentang Yesus Kristus. Saat mereka memberitakan Injil, mereka menghadapi perlawanan dari para pemimpin agama yang cemburu terhadap keberhasilan ini. Sampai sekarang pun saat Injil diberitakan dan ada orang yang menjadi percaya dan memperoleh keselamatan di dalam Kristus, selalu ada orang yang tidak menyukai kesuksesan pemberitaan Injil. Saudara, adanya reaksi negatif adalah hal yang wajar karena gelap selalu melawan terang dan konsep keselamatan di dalam Kristus selalu bertentangan dengan konsep keselamatan yang diperoleh melalui kesetiaan menjalankan perintah agama. Walaupun ada yang menentang pemberitaan Injil, akan selalu ada orang yang bersedia menerima kebenaran yang ditawarkan di dalam Kristus. Dalam bacaan Alkitab hari ini, imam besar dan para pemimpin agama ingin menangkap para rasul. Di luar dugaan, yang mencegah penangkapan itu justru seorang Farisi bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang dihormati orang-orang Yahudi. Perkataan Gamaliel sangat mengesankan. Jangan mengambil tindakan apapun terhadap orang-orang ini, biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Bahkan mungkin ternyata kamu justru melawan Allah, di dalam ayat 38 dan 39. Di Indonesia, kesuksesan pemberitaan Injil di berbagai tempat juga sering mengundang munculnya kecemburuan dari mereka yang tidak menyukai perkembangan kekristenan. Pembakaran gedung gereja dan pelarangan ibadah adalah kondisi yang berulang-ulang terjadi di berbagai tempat. Perlawanan dari kaum Kristen tidak selalu memberikan hasil yang positif. Yang menarik, tidak jarang kita melihat munculnya tokoh-tokoh non-Kristen seperti Gamaliel yang mengecam tindakan pembakaran gereja dan pelarangan ibadah Kristen. Saudara, Allah masih bekerja sampai sekarang. Orang-orang Kristen harus tetap setia memberitakan Yesus Kristus. Mari, jangan patah semangat bila kita menghadapi perlawanan mereka yang membenci kekristenan. Apakah saudara juga merupakan orang Kristen yang tetap setia memberitakan Injil? Saat menghadapi mereka yang menentang pemberitaan Injil, apakah saudara memilih untuk tetap taat kepada Allah? Biarlah Tuhan yang menolong dan menguatkan kita. Kita berdoa. Bapa, kami sungguh diingatkan bahwa kami adalah para pemberita Injil yang juga ketika dalam keseharian kami bisa menghadapi challenge bahkan dari orang terdekat kami
Berikan kami kekuatan, berikan kami fokus untuk boleh tetap setia mengikut Tuhan, memberitakan Engkau kemanapun kami pergi berdasarkan pengalaman yang telah kami rasakan terlebih dahulu. Sehingga nama-Mu dimuliakan dan lebih banyak lagi orang boleh mengenal Engkau. Terima kasih buat firman hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara.